Dia yang mempunyai mandau ini bupati di salah satu kabupaten Pulau Kalimantan. Kali ini jangan dibuka nih, ada sesuatu. Oh, ukiran sangat detail dan sangat luar biasa. Sahabat Piari, salam budaya teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Pius di channel Ukir Mandau Dayak. Kali ini saya akan mereview beliau yang mempunyai mandau ini ada seorang bupati di salah satu kabupaten di Pulau Kalimantan. Kenapa mandau ini bisa ada dengan saya? Karena saya berapa kali sudah membuat mandau untuk beliau, untuk anaknya beliau. Anaknya beliau merenovasi mandau tua mereka, dan juga sudah lama beberapa tahun yang lalu. Jadi saya review ini sudah izin dengan anak yang tertua. Saya juga bilang, ini saya mau review mandau ayah beliau, bolehkah? Boleh, bilangnya. Bolehkah yang saya menyebutkan ini mandau dari beliau adalah seorang bupati? Ya, tidak apa sih bilang anaknya. Makanya saya berani mereview mandau ini. Mandau ini, singkat ceritanya, pertama datang dengan saya, pas saya buka paketnya itu, lihat ukiran motifnya, sangat luar biasa. Saya pribadi, saya sebagai pengukir, tapi saya sangat kagum dengan ukiran dari mandau ini, pakem-pakemnya. Kalau teman-teman penasaran, nanti kita review sama-sama ya, biar teman-teman lihat detail seperti apa rupa mandaunya. Bagi saya pribadi ini mandau sangat top. Saya akan review pakai kamera atas ya, biar lebih detail lagi kelihatannya. Saya akan buka dari kameranya. Oke teman-teman, selamat menikmati videonya, tonton ya sampai selesai. Jadi teman-teman, mari kita akan melihat seperti apa sih nah, seperti ini teman-teman rupanya. Nah, kalau saya pribadi pertama kali sampai ganggang mandau ini, pas saya buka paket, saya lihat ganggangnya sangat luar biasa teman-teman. Ganggang ukirannya sangat detail, dan juga kalau teman-teman, walaupun teman-teman di sana tidak megang ganggang ini, tapi walau hanya lihat dari ini kan sama-sama menikmati keindahan betapa hebatnya nenek moyang kita Dayak membuat mahakarya yang sangat bagus, teman-teman. Dan juga itu sulat ini kan biasanya dari rotan atau jangang, atau ya dari rotan dan jangang sih biasanya. Saya sangat kagum melihat ini, karena saya hanya pernah lihat sulat seperti ini dari foto-foto di Google aja. Ada foto-foto dari koleksi dari Museum Belanda, saya pernah lihat seperti ini. Tapi kalau ini saya memang pegang langsung, teman-teman. Pokoknya top lah. Tidak salah kalau ini memang dipegang oleh salah satu tokoh besar Dayak, yaitu beliau memegang ini. Jadi sangat luar biasa loh. Saya juga pas saya dapat paket ini langsung saya WhatsApp anak beliau, bilang saya tidak usah saya rehab mandau ini, untuk saya aja. Dan dia hanya menjawab, jangan Pius, ini mandau ayah saya, jadi ayah saya suruh memperbaiki, jadi saya juga amanat, bilangnya bapak suruh perbaiki ya, saya minta diperbaiki. Jadi seperti ini pokoknya, tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya sih pengukir Dayak Benua, tapi kalau saya melihat sesuatu yang bagus, saya akan mengatakan bagus. Kalau ini super bagus. Tapi saya tidak tahu loh nama ini, motif ini seperti apa, karena kalau kami benua ini bukan seperti ini sih motif ganggangnya dan juga sarungnya. Kalau ini sarungnya bukan, kalau ujungnya seperti ini kan, kalau kami benua sangat jauh berbeda gitu.
Kalau saya lihat kalau untuk di Kaltim ini mirip-mirip ke arah sarung kenyah gitu. Kayak kenyah di sini. Padahal saya sudah sering lihat ganggang ini, tapi saya masih mencurahkan kaguman saya ke ganggang ini. Tuh lihat teman-teman. Ganggangnya sangat, bahan tanduknya sangat padat, besar, dan juga ukirannya tembus ke sebelah. Nah, tuh. Kalau nama sih mungkin ini pakak sangka kalau kami benua bilang, karena dia kan ada bulunya ini, tapi dia agak-agak kemau-kemau juga sih, ada ujungnya, percampuran lah. Tapi kalau teman-teman di sini tahu ini motif apa, tolong teman-teman komen ya. Misalnya ini dari Dayak ini, nah teman-teman komen ya. Ya saya juga sama-sama belajar gitu, walaupun saya mungkin, tapi saya untuk ganggang seperti ini saya masih kurang wawasan ya. Coba lihat teman-teman, ukirannya pakai pisau raut aja dulu, sangat detail tuh, dalam lagi nih. Mungkin ini aja gini saya bermenit-menit mungkin kalau saya menggabungi bikin video. Ukirannya timbul-timbul. Nah, jadi kita lihat tambusar ya. Kalau teman-teman masih menggabung ini, lihatlah sambil saya lihat tambusar. Kalau tambusar ini dari sepertinya mungkin ini perak yuasa kan, pokoknya sejenis itulah, saya kurang tahu juga sih. Tapi ini lihat tambusarnya, gila motifnya, sangat tua dan sangat berkelas dan berkasta jempol. Ini bukan tipu-tipu kalau ini. Kalau ini apa namanya, sopak. Biasakan sopak itu dari Malau misalnya kan, dari Malau, umumnya sih Malau. Di situ ada juga dari sopak tanduk kerbau, misalnya tanduk rusa, tanduk kerbau, biasanya Malau, tanduk kerbau. Kalau ini luar biasa lagi, sopak pakai ini juga perak yuasa ini dengan motifnya, gila, salut lah saya. Tapi sayang, sarungnya bagus juga sih. Kalau kayu sarung ini mungkin ini akar benggris mungkin. Saya lihat sih sepertinya akar benggris, kurang tahu sih saya. Sepertinya kalau ndak ulin akar benggris nih. Kalau gerunggak bukan sih. Ini termasuk kayu yang keras. Mungkin akar benggris mungkin. Akar benggris mungkin. Kalau ini makanya mandau ini sampai ke saya, karena memang banyak yang harus dibenahi. Sarungnya lihat seperti ini. Nah, kali ini jangan dibuka nih. Ini makanya dibenahi. Tuh, lihat. Hancur sudah. Saking tuanya mandau ini. Makanya saya bilang kemarin, kalau mandau itu sarungnya dari akar benggris atau ulin. Walaupun pernah saya cerita kemarin itu kan, sarung itu usianya, bilang Taman Pahat guru saya itu pengukir itu, usia sarung itu sudah 250 tahun. Tapi kalau akar benggris tahan. Nah, akar benggris tahan, tapi kalau sudah gerunggak, nah ini gerunggak nih, tapi gerunggak buram, sudah hancur. Tuh, jabuk sudah. Mungkin 50-60 tahun, 100 tahun sudah tidak tahan. Tapi kalau akar benggris ya, tahan lama gitu. Kalau ini kondisinya sudah hancur, makanya hal ini sampai ke saya. Jadi mereka, dia tadi suruh anaknya suruh membenahi dari mandau ini biar lebih bagus. Tapi belum saya benahi sih. Mereka juga masih cari kayunya seperti apa dan motif sarungnya seperti apa. Jadi masih jadi PR lah. Jadi saya simpan di rumah. Kalau mereka enggak benahi kasih saya, ya saya senang. Kalau sarung sih saya enggak berani berkomentar banyak, karena saya motifnya ini memang beda dengan kami sih. Dengan pada umumnya mandau-mandau yang kita ketahui kan, seperti ganggang pakak sangka atau kemau dan sarung tempos atau sarung semparit. Kalau ini kan beda sendiri. Makanya saya bilang kalau untuk benua, untuk Kaltim ini mirip-mirip ke kenyah, tapi ukirannya agak-agak lain kenyah, ukirannya agak berbeda gitu. Tapi
Kalau teman-teman tahu, komen. Saya tidak mau sih bilang arah yang punya mandau ini beliau di daerah mana tadi. Jadi saya hanya izin ke anak beliau, saya mau review mandau ini, tapi saya bilang ini mandau dari bapaknya, tapi anak beliau yang tua sudah mengizinkan, tapi saya tidak mau menyebutkan daerah mana lebih detail namanya siapa gitu, lebih menjaga privasi dari beliau yang punya mandau ini. Kalau ada teman-teman tahu ini daerah mana, itu sarungnya daerah mana, ini teman-teman komen ya. Saya sangat senang kalau ada teman-teman di sini komen, oh ini daerah ini loh, ini namanya ini, ukiran ini, oh ganggangnya ini, motifnya ini. Komen ya, pasti saya akan balas komennya. Saya juga berharap banyak informasi dari ini daerah mana gitu. Kalau ini ya dengan kondisi seperti ini ya, makanya tali belawit nggak ada, tabin tidak ada, pisau raut tidak ada, sarung sudah hancur, saking ini baru namanya real mandau tua. Saya ini pengukir, tapi saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata sudah. Ini bukan kayak extend lah, tapi memang kekaguman saya terhadap mandau ini. Nah, kita lihat bilahnya. Tapi teman-teman jangan kaget, oh kenapa ya bilahnya ternyata polos, tidak seperti mandau tua yang lain yang itu mandau tua yang lain ini kan seperti ini. Teman-teman pasti bingung, oh kok bisa ya bilahnya polos, tidak seperti mandau lain yang ada titik kuningannya, yang ada ukirannya, yang luar biasa banyak. Jadi saya jelaskan di sini, kalau mandau yang berukir itu, yang ada ukiran di sini, yang ada titik itu, kalau dari cerita buyutku, datukku, atau orang tuaku juga, tetua-tua pengukir lain, kalau mandau seperti ini lebih duluan muncul, mungkin ribuan tahun yang lalu muncul. Mungkin ini mandau seperti ini mungkin sudah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun mungkin bilahnya. Nah, tapi karena dulu munculnya mandau tua itu, dia tidak ada berukir, dia pasti polos saja tanpa berukir, tidak berukirnya seperti itu. Jadi kenapa mandau ini mandau tempilan yang bagus tapi kok bilahnya polos? Nah, dia ini bisa kesimpulannya ini mandau tua generasi sebelum ada ukir bilah atau panjar itu. Ini lebih munculnya duluan seperti ini, sudah berapa tahun, sudah berapa ratus tahun baru muncul lagi yang ada ukiran, mungkin pengaruh dari budaya dari maksudnya ada pengaruh apalah, jadi baru ada ukiran titik, ada ukiran seperti itu. Jadi ini memang bisa lebih tua dari mandau-mandau yang ada yang titik-titik itu, karena orang dulu belum ada titik-titik itu, sudah ada polosnya paling tua, lalu baru ada yang bermotif itu. Jadi kesimpulannya kenapa sih ini mandau bagus kok bilahnya polos? Nah, sebulan seperti itu. Dan ini ada uniknya, kok dia seperti ada getak di sini. Nah, saya juga kurang apa sih maknanya. Dan juga ini tak pernah saya kasih minyak apapun, jadi ketahuan kalau mandau besi tua itu dia seperti ini, tidak berkarat, paling hanya seperti ini aja karatannya. Nah, seperti ini aja sih, tidak terlalu. Ini belum saya, seharusnya kasih minyak sih lebih bagus dia kelihatan. Ini kelihatan urat. Kalau kami benua bilang ini besi urut, dari lapisan-lapisan berapa jenis itu, jenis besi campuran. Kita kasih minyak dulu, bersihkan dulu. Sayang nih, saya ada minyak tuh. Biar karatnya hilang. Nah, sudah hilang karatnya. Kasih anti karat, menyemprot anti karat. Kelihatan kan lapisannya, kelihatan lapisannya. Ini berarti bukan hanya satu besi sih, berapa besi digabung untuk satu bilah. Seperti itu sih, kalau kami benua itu besi purut kami bilang. Ada 3 besi, 5 besi, 7 besi, 9 besi.
baru dicampur, baru diproses gitu. Dia harus ganjil. Nah kalau ini saya kurang tahu, tapi mungkin hampir-hampir mirip sih mungkin. Jadi sampai di sini saja video kita teman-teman. Semoga teman-teman melihat video ini menambah, sama-sama menambah informasi mengenai budaya Dayak, terutama Mandau, dan juga dari teman-teman yang mengetahui informasi tentang Mandau ini, dari mana, suku mana, dari kampung mana, ini motifnya, ini namanya ini. Teman-teman boleh komen di bawah ya. Salam budaya Tabe Piari.